Pernahkah kamu merasakan kehilangan segalanya secara bertubi-tubi, direndahkan, dikucilkan, diselingkuhi, bahkan mengalami perceraian berulang kali? Semua yang kita anggap sebagai landasan kehidupan tiba-tiba runtuh tanpa ampun. Apakah ini ujian dari Tuhan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terduga, yang harus kita lalui untuk menyadarkan kita? Mungkin alam semesta memiliki cara yang berbeda untuk membangunkan kita, melalui luka yang mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita sendiri, daripada kenyamanan yang kita kenal. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik setiap cobaan ini? Ada sebuah perjalanan yang tak terlihat oleh mata, tetapi begitu nyata bagi jiwa. Perjalanan menuju pencerahan spiritual. Ini bukan sekedar pencarian makna, melainkan proses mendalam untuk melepaskan ilusi terbesar yang kita miliki. Dialah ego. Sejak lahir, kita dibentuk oleh identitas, keyakinan, dan norma yang mengikat kita di dunia luar, tanpa menyadari bahwa kebebasan sejati hanya bisa ditemukan dengan masuk ke dalam diri. Pencerahan spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan usaha semata, karena semakin kita mencari di luar, semakin kita tersesat dalam bayang-bayang ego. Ia datang ketika kita siap untuk melepaskan, menerima, dan menyatu dengan kesadaran yang lebih besar. Pencerahan spiritual adalah puncak dari perjalanan batin seseorang. Perjalanan ini dimulai dengan kebangkitan spiritual, sebuah momen ketika kesadaran seseorang mulai terbuka terhadap realitas yang lebih dalam. Namun, sebelum mencapai pencerahan sejati, seseorang harus melewati fase yang sangat menyakitkan, yang dikenal sebagai Dark Night of the Soul atau malam gelap jiwa. Fase ini adalah titik kehancuran total dari ego, belenggu yang selama ini mengurung manusia dalam ilusi identitas palsu. Dalam prosesnya, seseorang bisa kehilangan segalanya, kesehatan yang memburuk akibat penyakit mematikan, harta yang sirna hingga terjerembab dalam kemiskinan, kehilangan orang yang paling dikasihi, perceraian yang berulang-ulang, hingga berkali-kali mengalami kegagalan pahit seperti pemecatan bertubi-tubi. Semua yang selama ini menjadi sandaran perlahan-lahan dihancurkan hingga tak tersisa. Namun, di balik penderitaan yang tampaknya tiada akhir ini, tersembunyi anugerah besar. Lepasnya total dari identitas yang semu. Saat ego musnah, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, jiwa yang akhirnya bebas, melampaui batas duniawi dan menemukan kedamaian sejati. Dalam konteks agama, fase Dark Night of the Soul sering kali dianggap sebagai cobaan berat dari Tuhan. Namun, alih-alih membimbing seseorang pencerahan, banyak yang justru dicekoki dengan berbagai dogma dan doktrin yang memperkeruh keadaan. Bukannya menemukan ketenangan, mental seseorang justru semakin terpuruk dalam kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam. Padahal, tujuan sejati dari fase ini bukanlah sekedar ujian yang harus dilewati dengan ketakutan, melainkan sebuah proses transformatif yang mendalam. Ini adalah momen di mana dirimu diproses ulang, dihancurkan dan dibangun kembali, bukan lagi sebagai sosok yang dikendalikan oleh ego, melainkan sebagai pribadi yang berpusat pada jiwamu yang sejati. Semua keterikatan duniawi yang selama ini membentuk identitas palsumu perlahan dilepaskan, memberi ruang bagi kesadaran murni untuk bersinar. Saat ego runtuh, jiwa akhirnya mengambil kendali, membawa kedamaian yang tak lagi bergantung pada hal-hal luar. Inilah titik awal kebebasan sejati, di mana hidup tak lagi didasarkan pada ilusi, melainkan pada kebenaran yang hakiki. Saat seseorang berada dalam fase Dark Night of the Soul, segalanya tampak runtuh, harapan seolah lenyap, jalan keluar terasa mustahil, dan setiap usaha untuk bangkit selalu berujung pada kegagalan. Pada titik ini, seseorang merasa benar-benar tersesat, seakan tak ada lagi yang bisa menyelamatkan.
Namun, justru di saat paling gelap itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah bantuan tak terduga datang, dikenal sebagai supernatural aid. Bantuan ini hadir dengan cara yang tak bisa dijelaskan secara logis, seolah-olah semesta, Tuhan, atau kekuatan yang lebih tinggi telah menyiapkannya dengan presisi sempurna. Tidak lebih, tidak kurang, pas sesuai kebutuhan. Entah itu berupa seseorang yang tiba-tiba muncul untuk memberikan nasihat yang mengubah segalanya, sebuah peluang yang datang di saat paling genting, atau bahkan sebuah peristiwa kecil yang membuka jalan baru yang sebelumnya tak terlihat. Bantuan ini datang bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan transformasi. Ia hadir bukan untuk mengembalikan seseorang ke kehidupan lamanya, melainkan untuk membimbingnya ke arah yang benar-benar baru, ke jalan yang selaras dengan jiwa, bukan lagi ego. Ketika seseorang telah sepenuhnya berpusat pada jiwanya, ia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini dicari, jati diri yang sejati. Ini bukan lagi tentang identitas yang dibentuk oleh dunia luar, melainkan tentang mengenali siapa diri sebenarnya di tingkat yang paling dalam. Hidup pun mulai berubah. Fokus yang sebelumnya selalu tertuju keluar kini beralih ke dalam, tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan masa depan atau bayang-bayang masa lalu. Seseorang mulai menemukan ketenangan dalam ketidakpastian. Syukur menjadi napas sehari-hari, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan baik, tetapi juga saat menghadapi tantangan. Berserah bukan berarti pasrah, melainkan memahami bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengatur segalanya, sehingga setiap kejadian diterima dengan rasa terima kasih. Selain itu, keberanian untuk membangun batasan pun muncul, tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain. Seseorang lebih mudah berkata tidak ketika sesuatu tidak selaras dengan dirinya. Ego yang dulu haus akan pengakuan perlahan menghilang, digantikan dengan sikap rendah hati yang tulus. Rasa empati pun semakin mendalam, penderitaan makhluk lain terasa begitu nyata, bukan sekedar dipahami, tetapi juga dirasakan. Di tengah perjalanan ini, seseorang semakin sering menyelam ke dalam diri, memahami lapisan-lapisan batinnya dengan lebih jernih. Dalam konteks agama, fase ini sering diartikan sebagai saat di mana seseorang menerima rezeki Allah atau berkat Tuhan. Namun, rezeki di sini bukan hanya dalam bentuk materi, melainkan kedamaian yang tak tergoyahkan, sebuah keberlimpahan batin yang jauh lebih berharga daripada apapun di dunia. Saat seseorang telah menemukan jati diri sejatinya, jiwanya mulai berkembang dan meluas. Kesadaran yang dulunya terbatas pada pengalaman pribadi kini melampaui batas-batas diri, merangkul kehidupan dengan kedewasaan yang lebih dalam. Segala sesuatu tidak lagi dipandang dari sudut ego yang sempit, melainkan dari perspektif yang lebih luas dan penuh kebijaksanaan. Pada titik ini, ego yang sebelumnya dianggap sebagai penghalang, kini dipahami sebagai sarana pelengkap dalam perjalanan spiritual. Ego bukan lagi musuh yang harus dimusnahkan, melainkan alat yang jika dikendalikan dengan bijak dapat membantu seseorang menjalani kehidupan di dunia dengan lebih seimbang. Ia menjadi kendaraan yang memungkinkan seseorang untuk tetap berinteraksi dengan dunia tanpa terperangkap dalam ilusi dan keterikatan yang semu. Dengan kesadaran ini, perjalanan menuju pencerahan spiritual menjadi lebih matang. Jiwa tidak lagi terbebani oleh drama kehidupan, melainkan mengalir dengan tenang dalam setiap momen yang ada. Hidup tidak lagi hanya tentang mencari kebahagiaan, tetapi tentang memahami dan menerima segalanya dengan penuh kesadaran. Disinilah seseorang benar-benar merasakan kebebasan sejati, bukan karena telah menghilangkan ego sepenuhnya, tetapi karena telah menemukan harmoni antara ego dan jiwa dalam kesadaran yang lebih tinggi.
Spiritual enlightenment atau pencerahan spiritual adalah puncak dari perjalanan batin seseorang, sebuah keadaan di mana kesadaran mencapai tingkat tertinggi dan terbebas dari ilusi duniawi. Konsep ini dikenal dengan berbagai istilah di berbagai tradisi dan konteks, tetapi semuanya mengarah pada satu esensi yang sama, penyatuan dengan kebenaran tertinggi. Dalam Hindu dan Buddha, pencerahan sering disebut sebagai nirvana, sebuah kondisi di mana individu terbebas dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Ini adalah keadaan ketenangan absolut, di mana penderitaan dan keterikatan duniawi tidak lagi memiliki kendali atas diri seseorang. Dalam tradisi Abrahamik seperti Kristen, Islam, dan Yahudi, pencerahan dikaitkan dengan surga, sebuah tempat atau keadaan di mana jiwa mencapai kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Dalam Islam, konsep ini sering disebut ma'rifatullah, mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Sedangkan dalam kekristenan, ini bisa dikaitkan dengan penyatuan dengan kasih Tuhan. Di dalam dunia psikologi, pencerahan lebih dikenal dengan istilah self-realization atau realisasi diri. Ini adalah keadaan di mana seseorang benar-benar mengenali dirinya sendiri, terbebas dari ilusi identitas yang dibentuk oleh masyarakat, dan menjalani hidup dengan autentisitas penuh. Dalam konteks spiritual modern, istilah seperti oneness atau kesatuan, awareness atau kesadaran, dan consciousness atau kesadaran murni sering digunakan. Ini menggambarkan keadaan di mana seseorang menyadari bahwa dirinya tidak terpisah dari alam semesta, melainkan bagian dari kesatuan yang lebih besar. Ego bukan lagi pusat dari keberadaan, melainkan hanya alat yang digunakan untuk menjalani kehidupan. Meskipun istilahnya berbeda, semua ini mengarah pada satu tujuan yang sama, keadaan jiwa yang telah melampaui keterikatan duniawi dan hidup dalam kesadaran yang sejati. Spiritual enlightenment atau pencerahan spiritual adalah titik puncak dari perjalanan batin seseorang. Ini bukan sekedar pemahaman intelektual, tetapi sebuah transformasi total dalam cara seseorang mengalami kehidupan. Mereka yang telah mencapai tahap ini menunjukkan ciri-ciri yang sangat khas, menandakan bahwa kesadaran mereka telah melampaui batasan ego dan ilusi duniawi. Salah satu tanda paling mendalam dari pencerahan adalah unconditional love, cinta yang tidak bersyarat. Ini bukan sekedar kasih sayang terhadap orang terdekat, tetapi cinta universal yang melampaui batas-batas individu, kelompok, atau bahkan spesies. Cinta ini muncul dari kesadaran bahwa semua makhluk terhubung dalam satu kesatuan yang sama. Selain itu, mereka yang tercerahkan memiliki inner peace yang sangat dalam. Ketenangan ini tidak tergantung pada keadaan eksternal, karena berasal dari kesadaran sejati yang tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, diterima dengan penuh kebijaksanaan dan keseimbangan. Hidup dalam non-duality juga menjadi ciri utama. Mereka tidak lagi terjebak dalam konsep baik buruk, benar salah, atau menang kalah. Segala sesuatu dipahami dalam kesatuan, bukan dalam pertentangan. Tidak ada lagi perlawanan terhadap realitas, hanya penerimaan total terhadap apa adanya. Lebih jauh, seseorang yang telah mencapai pencerahan terbebas dari dogma dan doktrin agama. Ini bukan berarti menolak ajaran spiritual, tetapi mereka tidak lagi terikat oleh batasan keyakinan yang memisahkan manusia satu sama lain. Sebaliknya, mereka memahami esensi dari semua ajaran dengan cara yang lebih mendalam dan universal. Mereka juga terlepas dari norma sosial yang membelenggu, bukan berarti melawan masyarakat, tetapi mereka tidak lagi dikendalikan oleh ekspektasi sosial yang seringkali berakar pada ilusi dan ketakutan kolektif. Hidup mereka didasarkan pada kebijaksanaan sejati, bukan aturan yang hanya membentuk identitas ego. Singkatnya, spiritual enlightenment adalah
Puncak perjalanan spiritual, sebuah kondisi di mana seseorang hidup dengan kesadaran murni, terbebas dari keterikatan dan menyatu dengan kebenaran yang sejati. Ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kehidupan yang sepenuhnya selaras dengan jiwa. Secara garis besar, perjalanan menuju spiritual enlightenment dapat digambarkan melalui beberapa tahapan utama. 1. Spiritual awakening, titik awal perjalanan spiritual, di mana kesadaran seseorang mulai terbuka terhadap realitas yang lebih dalam. Ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau melalui pengalaman yang mengguncang hidup, membuat seseorang mulai mempertanyakan makna keberadaannya. 2. Dark Night of the Soul atau malam gelap jiwa, fase pembersihan batin yang sangat menyakitkan. Di sini ego dihancurkan secara perlahan melalui berbagai penderitaan, kehilangan, kegagalan, kesepian, atau kehancuran total dari identitas lama. Ini adalah momen di mana seseorang merasa benar-benar terpisah dari dunia dan bahkan dari dirinya sendiri. 3. Supernatural aid. Saat segalanya tampak mustahil, bantuan tak terduga datang, tepat pada waktunya. Ini bisa berupa seseorang yang memberi bimbingan, sebuah kejadian yang membuka jalan baru, atau bahkan dorongan batin yang membangkitkan harapan. Bantuan ini seolah-olah datang dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. 4. Spiritual journey. Setelah melewati fase tergelap, seseorang mulai melangkah ke perjalanan sejati menuju pencerahan. Ini adalah proses penyelaman ke dalam diri, menggali kebijaksanaan batin, melepaskan keterikatan duniawi, dan semakin memahami hakikat kehidupan. 5. Spiritual enlightenment, titik puncak perjalanan di mana seseorang mencapai kesadaran tertinggi dan hidup dalam ketenangan yang tak tergoyahkan. Tidak ada lagi perlawanan terhadap realitas, tidak ada ketertarikan terhadap ego, hanya kesadaran murni yang selaras dengan kebenaran. Spiritual enlightenment bukan sesuatu yang bisa dicari di luar diri. Ini adalah perjalanan ke dalam, bukan keluar. Segala sesuatu yang kita kejar di dunia eksternal, pengakuan, kekayaan, jabatan, bahkan pencarian kebenaran di luar diri hanyalah manifestasi dari ego. Semakin kita mencari di luar, semakin jauh kita dari pencerahan. Jawaban yang kita cari selalu ada di dalam, tersembunyi di balik lapisan ego dan ilusi dunia. Kunci sebenarnya adalah menyelam ke dalam diri, menemukan keheningan dan mendengarkan suara jiwa yang sejati. Pencerahan spiritual bukan sekedar pencapaian, melainkan sebuah proses pelepasan yang terus berlanjut seumur hidup. Dan proses ini juga tidak mengenal usia, bisa muda, bisa tua. Ini adalah perjalanan abadi, sebuah perjalanan yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Begitu kesadaran seseorang mulai terbuka, tidak ada jalan untuk kembali. Proses ini mengajarkan kita untuk melepaskan berbagai dualitas dalam diri, baik dan buruk, benar dan salah, terang dan gelap. Kita mulai memahami bahwa segala sesuatu hanyalah bagian dari kesatuan yang lebih besar dan tidak ada yang benar-benar terpisah. Yang menarik, pencerahan spiritual tidak bisa dicari karena semakin kita berusaha mencarinya di luar diri, semakin kita terjebak dalam ilusi ego. Ia juga tidak bisa dihindari karena cepat atau lambat setiap manusia akan mengalaminya dalam berbagai bentuk. Pada akhirnya, pencerahan spiritual bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa akhir. Ini adalah proses yang terus berkembang, di mana kita perlahan melampaui batasan ego dan kembali kepada hakikat diri yang sejati. Tak bisa dicari, tak bisa dihindari. Ia akan datang pada waktu yang tepat, seperti fajar yang perlahan menggantikan gelapnya malam. Bagi mereka yang telah melangkah ke dalam perjalanan ini, hidup bukan lagi tentang menang atau kalah, mendapatkan atau kehilangan,
tetapi tentang memahami bahwa segala sesuatu adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, dan dalam kesadaran itu kita menemukan kebebasan yang sejati, bukan sebagai sesuatu yang harus diraih, tetapi sebagai sesuatu yang selalu ada di dalam diri kita.